Hai guys, welcome back to my channel with me Rini. Hari ini aku mau bikin one brand makeup tutorial dari brandnya Mizu. Sebenarnya sih bukan one brand makeup tutorial, tapi almost one brand makeup tutorial. Aku baru tahu barusan ternyata Mizu punya maskaranya dan aku nggak beli, aku lupa. Jadi untuk judulnya hari ini, video ini akan aku kasih judul almost one brand makeup tutorial. Sekaligus ini juga bakal jadi first impression aku sama produk-produknya Mizu. Karena untuk sebagian besar produknya aku belum pernah coba. Yang pernah aku coba itu cuman ini ada eye base-nya. Terus untuk pensil alisnya juga aku sudah pernah pakai. Sama ini yang lip creamnya yang Coffee Brick. Nah, untuk yang lip cream yang edisi Coffee Brick Mizu ini, aku sudah bikin videonya terpisah. Di situ juga aku sudah swatch semua warnanya. Kalau kalian belum pernah nonton, aku bakalan kasih linknya. Aku tulis di description box. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama aku mau pakai primer dulu karena di sini Mizu nggak punya primer, jadi aku pakai primer aku aja. Ini aku pakai dari Embryolisse yang ini. Ini primernya, dia itu krim. Aku tunjukin ke kalian teksturnya. Ini kayak gini, tapi dia ini gampang banget buat di blend. Ini walaupun kelihatannya kayak putih gini, tapi dia kalau udah meresap itu nggak akan putih. Tuh. Terus untuk hasilnya itu dia agak-agak lengket sedikit aja lengketnya. Dan ini dipakai di kulit aku yang normal to oily. Dia nggak apa-apa, nggak bikin jadi beruntusan atau bikin jerawatan. Terus dia juga nggak bikin muka aku lebih cepat berminyak. Cuman kalau memang mau lebih nahan minyak, tinggal dipakai aja foundation yang lebih matte. Atau kita pakein lagi primer biasanya aku pakai di daerah T-zone aku, itu primer yang untuk nahan minyak. Tapi si Embryolisse ini dia itu bagus banget karena bikin foundation itu lebih nempel, terus nggak bikin crack atau patchy, bagus. Jadi bikin kulit itu lebih lembab supaya nanti hasil kompleksinya juga lebih bagus. Langsung aku pakein aja. Terus aku mau ratain pakai brush. Nggak tahu kenapa aku tuh lagi suka aja buat make up pakai brush karena hasilnya selain lebih full coverage, aku juga kayaknya kok aku ngerasa kalau pakai brush itu nggak pegel tangan aku. Karena kalau pakai beauty blender, kadang tuh aku ngerasa kayak pegel gitu kalau lagi ngeblend. Sebelumnya aku mau pakai lip balm dulu. Ini dari Aimeme yang shade 004 yang pep balm kayak gini bentuknya. Ini sebenarnya bukan lip balm yang bikin bibir tuh kayak berminyak atau lembab banget, basah gitu, enggak. Jadi kalau kalian tipe orang yang suka lip balmnya bener-bener minyak gitu, ini kalian pasti bakalan gak cocok karena ini tuh lembabnya biasa-biasa aja tapi dia ada warnanya. Nah aku biasanya pakai ini tuh kalau di siang hari, jadi supaya muka itu jadi kelihatan lebih seger aja, nggak pucat tapi juga tetap melembabkan. Jadi ini sebenarnya tetap melembabkan juga sih, cuman nggak terlalu yang melembabkan banget kayak lip mask atau lip balm kayak Nivea gitu, nggak. Ini makainya kayak sedikit aja. Tuh ini tuh bakalan bikin muka jadi kayak lebih segar. Cuman ini dia nggak transfer proof ya. Jadi kalau misalnya lagi makan atau kegesek dikit tuh dia langsung hilang. Nah terus aku mau pakai alis dulu. Ini aku pakai yang Brow Wow yang 03 light shade. Terus di sini udah ada spulinya kecil sama dia itu tipe pensil alisnya yang mikro gini ya, yang kecil gini. Aku udah pernah pakai ini dan aku suka. Dia gampang banget buat diaplikasiinnya. Aku cobain, aku lihat ke kalian ya. Ini mungkin buat kalian agak nggak terlalu keluar karena tadi kan tangan aku habis aku kasih primer moisturizer yang Embryolisse tadi. Jadi agak licin. Ini dia teksturnya itu nggak terlalu creamy tapi nggak keras juga. Jadi kalau misalnya dipakai itu enak banget sih menurut aku. Tuh dia itu nggak kayak yang pensil alis yang creamy yang ngeblok gitu, nggak. Jadi masih bisa banget dikontrol untuk tekanannya mau seberapa tebel kita ngegaris alis. Ini tuh pensil alis yang bisa banget buat kalau mau bikin alis natural. Jadi dia bisa digarisnya tuh tipis-tipis aja. Kalau misalnya mau tebel juga tinggal ditekan aja. Oke, untuk alisnya sudah. Sekarang aku mau pakai foundation. Ini foundationnya kalau dari Mizu dia adanya cushionnya. Ini cushionnya kayak gini, namanya Glamrock Aqua Foundation.
Untuk packagingnya warnanya putih. Menurut aku ini besar banget. Kalau aku mau bandingin, ini aku bawa Mac Studio Fix nih. Kalau dibandingin sama Mac Studio Fix, dia masih lebih besar yang Mizu. Menurut aku ini tuh cushion dengan packaging paling besar dari semua cushion yang aku punya. Terus di dalamnya udah ada kacanya, ada sponsnya juga. Terus dia itu tipenya, dia ini bukan yang mesh cushion. Jadi di sini itu dia kayak ada kacanya kayak gini. Nah, ini untuk cara keluarinnya. Sebenarnya sih aku belum pernah juga pakai ya ini. Jadi aku belum tahu cara ngeluarinnya gimana sih ini. Oh, oke. Jadi harus ditekan gini. Nah, baru dia keluar produknya. Kayaknya sih cuma Mizu aja ya yang packaging cushionnya tuh kayak gini. Biasanya tuh kan dia pakai mesh. Cuma menurut aku sih ini agak susah ngeluarinnya. Jadi kayak harus ditekan-tekan gini. Aku udah dapat produknya sedikit. Oh my god. Jadi kayak harus ditekan-tekan gitu. Oh ya, aku pakai ini yang shade-nya 05 Dazzling. Nah, aku mau cobain dulu pakai puff-nya. Puff-nya ini nggak yang tebel gitu, jadi dia itu tipis. Menurut aku dia ini tipis dibandingin sama cushion yang lain. Biasanya cushion yang lain itu kayak makeover, itu kayak lebih tebel, tapi ini tuh dia tipis. Terus kayaknya sih bakalan susah buat ngeblend. Nah, jadi kalau ngeblend pakai puff-nya bawaannya itu, jadi pas ditekan gini tuh kayak ada bekasnya gitu, bulat-bulat gitu. Kayaknya aku mau pakai brush aja. Tapi kalau pakai brush, ini harus dikeluarin gini dulu. Aku templokin aja dulu di muka. Terus aku mau blendnya pakai brush. Untuk coveragenya, ini aku nggak tahu ya, ini udah berapa pump. Kayak tadi kalian lihat, aku udah tekan-tekan sampai produknya keluar. Tapi untuk coveragenya menurut aku sih ini masih light ya. Nanti aku bakalan coba untuk tambahin layer selanjutnya. Kalau untuk warnanya sih ini cocok di aku yang yellow undertone. Ini kalau aku lihat kalau pakai brush itu kelihatan banget kayak garis-garisnya gitu. Oke, kayaknya aku nggak mau pakai brush deh. Aku mau pakai beauty blender aku aja. Oke, kayaknya kalau cushion ini mendingan pakai sponge aja deh. Tapi spons bawaannya nggak enak menurut aku, dia keras. Nah, ini udah aku layer, udah lumayan coveragenya. Mungkin ini kalau buat kalian yang suka foundation yang light, yang tipis, itu kalian bakalan suka. Tapi kalau untuk aku pribadi sih minimal aku harus pakai yang medium. Dan oh my god, dia basah banget. Dia dewy banget, lihat. Ini sih kalau kayak gini aku harus banget di set pakai loose powder yang banyak. Oke, sekarang aku mau bacain klaimnya. Ini aku bacain klaim yang ada di Instagramnya Mizu. Kalau di sini dia bilang cushionnya itu easy to wear, lightweight liquid foundation. Nah, kalau menurut aku sih setelah tadi aku cobain, kalau ngeblendnya pakai puff bawaannya itu bakalan susah di blend karena puffnya itu kurang fluffy, terus kurang tebel. Jadi kayak keras gitu. Terus dia bilang di sini lightweight liquid foundation. Memang sih rasanya itu karena coveragenya juga light to medium. Ini juga aku layer beberapa supaya dia menjadi medium. Tapi kalau satu layer aja itu tuh masih light menurut aku. Cuman memang dia rasanya nggak berat. Jadi masih ringan. Menurut aku sih ini cocok untuk kalian pakai di kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan yang memang kalian nggak butuh coverage yang tinggi. Terus di sini dia bilang juga untuk finishnya itu dewy finish. Yes, aku setuju. Hasilnya di sini dewy finish. Cuman aku nggak tahu kenapa ya aku agak kesulitan buat ngeblendnya. Walaupun tadi aku udah pakai beauty blender aku. Ini aku pakai beauty blendernya Jaquel. Dan tadi juga aku pakai primernya Embryolisse, dimana primer itu tuh udah anti gagal sih di aku, itu udah cocok banget buat aku, dia sangat melembabkan kulit aku. Tapi tadi aku agak kesulitan buat ngeblend cushionnya. Jadi kalau kayak aku tadi ngeblend pakai brush itu masih kelihatan banget garis-garisnya, makanya aku ganti pakai beauty blender.
pakai beauty blender ya, lumayan bisa sih. Tapi aku saranin sih kalian pakai beauty blendernya harus dibasahin dulu ya sebelumnya, karena kalau misalnya kering kayaknya bakalan sulit untuk di blend. Kalau ditekan gini itu kayak kelihatan bulat-bulat gitu, jadi nekannya tuh kayak harus pelan-pelan gitu ngeblendnya. Dan untuk packagingnya, sorry Mizu, aku nggak suka. Aku nggak suka packagingnya karena pertama dia besar banget, dia tebal dan lingkarannya ini dia besar. Terus cara ngeluarin produknya itu menurut aku susah, jadi kayak harus ditekan banget, ditekan gitu. Menurut aku sih susah ya. Next, lanjut buat concealernya. Ini aku punya concealernya dari Mizu yang Hidem. Aku pakai yang shade-nya beige, ini kayak gini. Ini juga masih disegel, jadi belum pernah aku pakai. Sebenarnya dia punya concealer yang warnanya oranye banget. Itu cocok banget kalau buat kalian yang punya under eye itu gelap. Kalian bisa pakai yang warna oranye itu, karena itu bisa bikin under eye bawah mata kalian itu jadi lebih cerah. Dia kecil gini ya, untuk packagingnya kecil. Terus spulinya juga kecil, hampir mirip kayak spuli lip cream. Warnanya lebih terang yang beige ini. Dan dia ada wanginya. Tadi aku baru nggak pas aku pakai kayak ada wangi-wangi gitu, ternyata dari concealernya. Wanginya tuh kayak wangi kimia. Dan itu lumayan kecium sih pas tadi aku aplikasiin di bawah mata ini. Oke, karena dia aplikatornya kecil, jadi untuk ngambil produknya lumayan irit ya. Jadi yang keambil produknya itu sedikit-sedikit, makanya harus dicelup lagi. Tuh, terus biasanya kalau concealer itu di tengahnya sini bolong, tapi ini tuh enggak, bener-bener mirip banget kayak aplikatornya lip cream. Sebenarnya sih aku lebih suka kalau concealer itu dia aplikatornya yang besar. Kayak concealernya BLP itu kan dia aplikatornya besar, terus di tengahnya itu ada bolongannya. Jadi sekali ambil aja tuh udah bisa untuk 2 mata, bisa untuk highlight juga. Jadi bisa banyak keambilnya. Terus ini mau aku blend pakai brush. Untuk concealernya dia coveragenya menurut aku sih udah full coverage. Terus dia teksturnya dia creamy, jadi lebih kental daripada cushionnya. Untuk ngeblendnya sih lumayan gampang ya. Terus untuk di under eye aku, di garis-garis bawah mata aku dia lumayan ngisi, nggak crack. Cuman ini bener-bener dewy banget sih. Jadi kalau kayak dipegang gini, tuh dia itu langsung ngecap tangan aku. Ini tuh harus banget di set, apalagi di wajah aku yang normal tuh oily. Ini sih kalau complexionnya yang kayak gini, aku biasanya rawan lebih cepat untuk keluar minyaknya. Next, aku mau pakai eye primernya. Ini dia namanya Eye Base Essential. Kayak gini. Kalau untuk ukurannya sih hampir mirip ya, concealer sama eye base-nya. Nah, menurut aku seharusnya concealer itu bisa lebih besar daripada eye base-nya. Karena kan kalau concealer kita makainya agak banyak ya, daripada eye primernya. Nah, terus untuk teksturnya dia itu creamy, tapi untuk coveragenya dia nggak terlalu ada, nggak begitu kelihatan. Palingan ini cuman untuk nambah tone up sedikit aja di mata. Tuh nggak terlalu kelihatan untuk warnanya. Nah, terus dia ini untuk warnanya menurut aku sih agak lebih gelap ya. Karena kalau dibandingin sama eye primer dari makeover, itu dia lebih cair, tapi lebih terang warnanya, walaupun sama-sama nggak ngasih coverage yang terlalu tinggi. Sekarang aku mau ngeset semua muka aku pakai loose powdernya. Ini yang Airlight dari Mizu. Dia itu ada press powdernya nggak sih? Setahu aku sih nggak ada. Kita coba cek ya. Oke, ternyata dia punya two-way cake powder. Coveragenya full coverage tanpa memberikan tampilan yang cakey. Tapi aku nggak punya produknya. Makanya video ini namanya Almost One Brand Makeup Tutorial. Sekarang langsung di set aja mukanya. Ini juga aku belum pernah pakai. Nah, untuk sponsnya dia ini lebih tebal dibandingkan dengan spons yang cushionnya tadi. Terus dia lebih lembut. Untuk packagingnya dia kecil gini. Ini loose powdernya dia nggak ada shade-nya. Jadi dia satu warna. Namanya Mizu Airlight. Aku buka dulu. Ini masih disegel. Jadi untuk packagingnya ini dibuka. Terus langsung keluar produknya. Cuman packaging yang kayak gini tuh sebenarnya aku agak nggak terlalu suka. Karena ini kalau misalnya
dibawa traveling, terus nyimpennya kebalik-balik gitu, produknya bakalan jatuh semua ke tutup atau langsung menuhin si sponsnya ini. Jadi pas dibuka itu langsung keluar semua produknya. Aku tuh lebih suka kalau packaging loose powder itu kayak punyanya BLP atau SK. Ini kebetulan aku bawa yang punyanya SK. Jadi setelah dibuka ini atasnya, terus dia itu ada tutupnya lagi. Nah, pas dibuka gini, baru kita bisa ngambil produknya di sini. Kalau yang kayak gini, itu nggak akan tumpah-tumpah produknya. Apalagi kalau kayak loose powder gitu kan, rawan banget ya tumpah. Nah, ini kalau kayak gini, ngeluarinnya, mau nggak mau kan harus pakai ininya ya. Jadi kalau kita pakai brush, itu harus ditumpahin dulu ke tutupnya sini. Tuh kan. Ada wanginya enak sih. Kan ngeluarinnya susah. Coba kalau pakai sponsnya. Sedikit gini. Tuh, cuma sedikit doang yang keluar. Jadinya harus ditumpahin dulu ke tutupnya. Loose powder aku tuh udah kayak tumpah-tumpah gitu karena kan aku nyimpen loose powder itu dia nggak terlentang gini ya, tapi miring gini supaya bisa muat banyak. Nah, itu tuh loose powder aku tuh yang sebagian besar kan loose powder itu nggak ada ininya ya, nggak ada tutupnya, kecuali yang SK sama yang BLP. Jadi produknya tuh langsung keluar-keluar gitu, berantakan banget. Dan aku kayak apaan sih gitu. Yang lagi parah berantakannya itu loose powdernya Maybelline yang Fit Me. Jadi kayak kemarin aku nyimpennya kebalik-balik gitu. Terus pas aku mau pakai lagi, dia produknya udah kayak keluar gitu, keluar-keluar. Terus kalau nggak salah dia nggak ada puffnya yang kotak itu. Jadi nggak ada yang nahan produknya gitu loh, langsung keluar ke tutupnya. Jadi buat next pemakaiannya langsung kayak berhamburan gitu. Kan langsung kayak apa sih gitu loh. Oke, ini udah aku ratain. Harusnya sih sudah ngeset tapi nggak kayak yang ngeset banget sih, nggak sampai yang bikin muka jadi halus gitu, enggak. Tapi dewy-nya udah berkurang, ini udah lumayan matte. Karena cushionnya dewy banget tadi, jadi aku mau nge-bake di bawah mata sama di T-zone. Jadi nanti untuk yang 2K compact powder Mizu sama mascaranya nanti bakalan aku review di video selanjutnya aja ya. Ini aku tadinya mau nge-bake tapi karena produknya susah diambil, jadi kayak nggak terlalu banyak gitu loh. Karena kan kalau nge-bake biasanya kayak harus banyak gitu kan. Buat eyeshadownya, ini eyeshadownya Mizu itu dia yang 3 warna gini. Ini aku belinya yang shade-nya Chocoberry 07. Di dalamnya udah ada kacanya kecil. Kalau kalian dengar suara bersin, itu suara suami aku. Lanjut ya. Terus di dalamnya udah ada brushnya. Brushnya tuh yang kecil gitu. Ini yang atasnya itu spons. Terus yang bawahnya itu ini yang brush. Tapi aku nggak akan pakai brushnya ini. Aku mau pakai brush aku aja. Oke, pertama aku mau pakai warna yang tengah ini dulu. Dia warnanya kayak coklat pink. Iyalah, namanya juga Chocoberry. Coklat dan berry. Tapi dia fallout ya, lumayan banyak. Ini di tempatnya falloutnya lumayan banyak, tapi nggak sampai yang ke bawah-bawah sini sih. Nah, sekarang aku mau pakai yang agak gelapnya untuk di outer cornernya. Nah, sekarang aku mau pakai warna yang paling terang. Oke, warna yang shimmernya aku agak nggak suka ya, karena nggak tahu ini warnanya maunya putih atau pink. Mau dijadiin belak artis juga nggak kelihatan. Terus buat bawahnya aku pakai warna yang ini yang di tengah. Kalau untuk eyeshadownya, warnanya sih lumayan keluar ya. Cuman dia ini 3 warna doang. Nah, aku kan nggak bisa hidup cuman dari 3 warna. Gitu, Mizu. Jadi warnanya ditambahin dong. Kalau satu palet cuma 3 warna, aku nggak sanggup, Mizu. Nah, terus selanjutnya aku mau pakai eyeliner. Ini eyelinernya Mizu Perfect Wear. Dia kayak gini. Oke, untuk aplikasiinnya sih gampang. Jadi dia warnanya
hitam kayak gitu. Ujungnya runcing, jadi makainya juga gampang. Ya, seperti eyeliner pada umumnya. Terus Mizu itu dia punya bulu mata palsu. Ini aku juga udah punya bulu matanya. Dia cuma ada satu jenis aja ya. Dia juga punya lem bulu matanya. Cuma aku nggak beli karena lem bulu mata aku masih banyak. Dan kayaknya menurut aku lem bulu mata gitu-gitu aja gak sih? Bulu matanya kayaknya sih ini tipenya yang natural gitu. Karena dia gak terlalu tebel. Ih, mau dijepit dulu. Nah, terus mau pakai maskara dulu. Karena aku gak beli maskaranya. Jadi aku pakai maskaranya Maybelline yang Total Temptation. Oke, ini bulu matanya udah sebelah. Ini udah pakai bulu mata, ini yang belum. Nah, jadi bulu matanya itu dia tipenya panjang. Padahal kan ini mata aku termasuk lumayan besar ya. Tapi untuk bulu mata palsu Mizu ini di aku masih agak kepanjangan. Jadi tadi aku bawa terlalu ke depan, agak lebih ke depan dari biasanya aku pakai. Terus untuk rasanya sih nggak yang nusuk-nusuk gitu di pinggirannya, karena tadi juga nggak aku potong. Kebetulan aku nggak bawa gunting juga. Nggak yang terlalu tebel, biasa aja sih. Natural-natural aja. Cocok untuk kegiatan sehari-hari. Jadi buat kalian yang matanya lebih kecil daripada aku, jangan lupa untuk dipotong dulu. Oke, sekarang aku mau pakai blush on. Sebenarnya dia punya blush on yang single gitu. Cuman di sini aku belinya yang Mizu versi kongguan gini. Dia di dalamnya sudah ada kacanya. Ini masih ada kertasnya juga. Aku belum pernah pakai. Nah, untuk wanginya itu sama kayak kalau kalian buka kaleng kongguan, ada wangi-wangi biskuitnya. Itu tuh sama banget ini. Wangi biskuit kongguan banget. Dia di sini ada 3 warna. Untuk blush on-nya itu ada 2. Ini yang peach sama yang agak merah. Terus di sini ada highlighternya 1. Menurut aku sih ini highlighternya agak kegelapan di aku, tapi kita cobain aja. Nah, ini namanya lucu ya. Yang orange itu, yang peach ini namanya Baba. Terus yang merah ini Papa. Terus highlighternya namanya Daddy. Nah, aku mau pakai yang tengah yang warnanya agak merah, yang Papa. Lumayan keluar ya warnanya ya. Yang Papa ini warnanya pink. Kalau kalian suka blush on warna pink, highlighternya namanya Daddy. Daddy. Highlighternya dia tipenya yang menurut aku sih yang tipis gitu ya. Nah, untuk paletnya ini dia fallout-nya lumayan sama kayak eyeshadow-nya. Jadi ini di pinggir-pinggiran paletnya itu kayak fallout gitu. Buat kalian yang suka highlighter yang tipis-tipis, kalian bakalan suka sama highlighternya Mizu kongguan ini. Tapi kalau aku, karena aku suka gemerlap, kayaknya aku kurang deh sama highlighternya ini. Itu tuh kayak udah aku urak-urak dari tadi, tapi kayak warnanya tuh segitu-segitu aja gitu. Terakhir aku mau pakai lipstiknya Mizu yang edisi Coffee Break yang cappuccino. Ini untuk lip creamnya Mizu aku suka banget karena dia itu ringan, terus dia matte, tahan lama. Hasil akhirnya itu kayak powder gitu. Jadi makin kerasa ringannya. Terus untuk di bibir aku itu dia ngisi garis-garis bibir, nggak crack, dan wanginya wangi kopi. Oke ya, udah semua produk Mizu udah aku pakai. Sekarang aku mau benerin kerudung dulu. Oke ya, sekarang aku mau bikin kesimpulan dari semua produk Mizu yang aku cobain tadi. Pertama untuk cushionnya, jadi packagingnya ini lumayan besar. Menurut aku sih ini agak makan tempat kalau dipakai traveling. Terus untuk dalamnya, dia udah ada kacanya. Tapi untuk puffnya itu menurut aku terlalu tipis buat dijadiin puff foundation. Jadi aku agak nggak terlalu suka sama puffnya. Dia nggak fluffy, keras aja gitu. Terus dia di dalamnya sini dia bukan yang mesh, jadi dia ini kayak kaca gitu, ditekan-tekan baru keluar produknya. Menurut aku sih sebenarnya dia lebih higienis positifnya, tapi negatifnya yang aku nggak suka itu dia agak susah buat dikeluarinnya. Kayak tadi aku untuk ngeluarinnya agak harus ditekan-tekan gitu baru dia keluar. Itu pun yang keluarnya cuma sedikit. Terus untuk coveragenya dia light to medium. Untuk bisa dapat medium coverage, aku perlu beberapa layer, 2-3 layer. Ini cocok banget buat kalian yang mau pakai cushion tapi nggak mau yang coveragenya terlalu tinggi, pengen yang light aja, cuman pengen ngeratain warna
kulit muka aja kalian bisa pakai Mizu yang Glam Rock ini. Untuk ngeblendnya sih sebenarnya masih gampang aja selama ngeblendnya nggak pakai puff bawaannya. Cuman kalau kalian mau ngeblend pakai brush, menurut aku sih masih agak susah karena masih banyak kelihatan kayak garis-garisnya gitu. Jadi mendingan ngeblendnya pakai beauty blender kalian aja. Terus untuk rasanya sih ringan banget ya pakai cushion ini. Jadi ini memang cocok banget buat kegiatan kalian sehari-hari. Kedua untuk concealernya menurut aku sih ini packagingnya sebenarnya kecil, bagus buat dibawa traveling. Tapi untuk size yang kecil ini kan dia 7,5 gram ya, karena biasanya concealer itu agak lebih besar. Kalau menurut aku sih terlalu kecil aja sih ini isinya, terlalu sedikit. Terus untuk spulinya aku agak nggak suka karena dia spulinya tuh yang kecil gini, mirip banget kayak spuli lip cream. Jadi ngambil produknya itu sedikit, jadi harus dicelup beberapa kali buat ngambil produk. Untuk coveragenya, concealernya high coverage, lumayan tinggi, lebih tinggi lah seenggaknya daripada si cushionnya. Tapi ini untuk bekas-bekas jerawat aku sih sebenarnya nggak kayak yang ketutupan banget ya, masih kelihatan lah gitu. Padahal tadi aku udah pakai beberapa layer untuk cushionnya, aku juga udah pakai concealernya tapi masih kelihatan. Mungkin kalau kalian pengen lebih tinggi coveragenya bisa pakai 2WK compact powdernya. Aku sendiri sih belum pernah cobain, nanti aku bakal cobain dan aku bakal share ke kalian. Terus next untuk loose powdernya dia bentuknya sih kecil gini ya, enak banget kalau buat dibuat traveling. Terus untuk puffnya ini dia lebih enak daripada puff si cushionnya, dia lebih lembut, lebih tebel, lebih fluffy. Cuman untuk ngeluarinnya lagi ya, ini masalah pribadi aku aja sih ya. Karena memang rata-rata loose powder itu kan bentuknya kayak gini ya, dia langsung cuman kayak bolongan gini terus langsung ditutup sama puffnya. Kalau aku sih agak nggak suka kayak gini karena ini untuk ngeluarin produknya berarti aku harus ngeluarin dulu ke sini. Karena kalau cuman ditutup gini terus dikebawahin gini, dia itu bakal keluarnya sedikit doang. Jadi kalau aku mau nge-bake itu agak susah. Jadi harus aku tumpahin dulu ke tutupnya dan itu tuh bakalan tumpah-tumpah gitu. Apalagi kalau aku nyimpannya nggak bener-bener kayak gini, kayak miring-miring atau kebalik, itu pasti dia bakalan berantakan. Itu sih masalah pribadi aku aja. Terus untuk warnanya dia cuma ada satu, dia kayaknya sih translucent ya, nggak nambah coverage apa-apa, cuman bikin matte. Oh ya, untuk cushionnya itu hasil akhirnya itu dia dewy finish. Nah terus untuk pensil alisnya aku suka, ini aku juga udah pakai beberapa kali. Dia ada spulinya kecil kayak gini, sama dia tipenya itu yang micro. Ini enak banget buat di blend, nggak terlalu creamy, nggak terlalu keras juga. Next buat eye base-nya sih sebenarnya aku biasa-biasa aja sih. Dia nggak ngasih coverage apa-apa, tapi dia cukup untuk melembabkan sebelum pemakaian eyeshadow-nya. Kemudian untuk eyelinernya, ini eyelinernya dia yang pen gitu, dia hitam, terus ujungnya itu dia kecil, jadi gampang banget buat pemakaiannya. Untuk eyeshadownya, pigmentasinya lumayan bagus, cuman dia satu gini tuh cuma ada 3 warna. Mungkin akan lebih bagus kalau misalnya dalam satu palette itu ada beberapa warna, jadi kita bisa lebih banyak pilihannya. Cuman yang tadi aku notice yang shimmernya itu agak nggak terlalu kelihatan ya. Jadi aku mau dijadiin untuk inner corner juga agak nggak terlalu kelihatan. Next buat bulu matanya yang kayak gini menurut aku masih natural, nggak terlalu yang bold. Jadi bagus banget kalau buat kegiatan sehari-hari. Terus selanjutnya ini palette highlighter dan blush on-nya yang edisi Kongguan. Untuk blush on-nya sih aku suka, warnanya keluar banget. Tapi untuk highlighternya menurut aku pribadi sih, karena aku sukanya tuh highlighter yang bener-bener satu kali sapu aja udah kelihatan banget gitu ya. Tapi kalau ini tuh tipenya yang lembut, yang nggak terlalu ngejreng gitu. Makanya tadi aku pakainya agak beberapa lapis. Terus terakhir untuk lipsticknya yang Coffee Break Mizu, aku udah bikin videonya terpisah. Nanti aku bakalan tulis di description box. Ini udah aku review dan aku suka banget sama formulanya. Dia itu ringan, terus hasil akhirnya itu matte, terus dia transfer proof, dan dia ini tipenya hasil akhirnya itu yang kayak powder gitu, jadi ringan banget, terus ngisi banget di garis-garis bibir aku. Oke ya, sekian aja video dari aku hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di @esidirini. Kalau kalian ada komentar, kritik atau saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye!